Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Oh, ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Yesusku. Yesusku, ku mau persembahkan lagu pujian. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Oh, Kau Yesus ada bagiku. Kami datang ya Bapa. Bapakku datang dan menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Shalom adik-adik semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah Batam Kids Worship. Semuanya pasti bersuka cita, amin. Iya, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ayo, mari siapkan Alkitabnya, juga siapkan hatimu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari semua adik-adik, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau sungguh Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat menolong setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap pertumbuhan kami. Sore hari ini kami kembali lagi rindu merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah semua kami dalam hikmat Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini, sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik semuanya. Kita bersyukur ya untuk kasih Tuhan yang besar. Sudah siapkan Alkitabnya? Siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Angkat tangan. Wah, dari sini semuanya angkat tangan, kelihatan ya. Luar biasa. Minggu lalu yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pastor Ratna. Iya, kita belajar bagaimana menjadi sahabat Allah. Wah, luar biasa. Kita punya sahabat yang luar biasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk menjadi sahabat Allah disampaikan oleh Pastor Ratna kemarin, ingat gak? Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita juga harus mengasihi Tuhan. Iya adik-adik, dan kita juga mau melakukan kehendak-Nya. Nah, di minggu sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Finishing Well. Apa adik-adik? Ya, sekali lagi ya. Finishing Well. Nah, adik-adik tahu nggak ya artinya finishing well itu apa? Nah, finishing well itu artinya adik-adik menyelesaikan dengan baik. Apanya kak yang diselesaikan dengan baik? Tentunya tugas kita. Nah, setiap kita punya tugas kan? Nah, itu harus diselesaikan dengan baik. Ketika kita dapat menyelesaikannya dengan baik, maka bisa disebut finishing well. Untuk itu adik-adik, mari kita mau sama-sama baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 14. Kita buka Kisah Para Rasul 14 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Ayat 27, setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Haleluya. Adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul 14 ini adalah kisah perjalanan pelayanannya Rasul Paulus dan Barnabas. Iya, bagaimana mereka sudah kembali dari tugas pelayanan yang telah diberikan kepada mereka.
Nah, sebelumnya mereka diutus dalam pimpinan Roh Kudus oleh seluruh jemaat yang ada di Antiokhia. Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya adik-adik, jadi Rasul Paulus dan Barnabas pergi atas pimpinan Roh Kudus dan telah didoakan terlebih dahulu oleh seluruh jemaat yang ada di Antiokhia pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat ya, dalam perjalanan pelayanannya setelah diutus, mereka ke berbagai daerah loh adik-adik. Wow, mereka apa? Mereka melakukan tugasnya dengan baik. Walaupun waktu itu tidak ada pesawat terbang seperti sekarang. Waktu itu mereka harus pergi menaiki kapal layar adik-adik. Kapal layar itu kapal yang mengandalkan angin, belum pakai mesin adik-adik. Nah, bayangkan berapa lama mereka harus melakukan perjalanan melewati lautan dengan kapal layar. Nah, mungkin mereka juga mengalami hal-hal yang sulit, ada badai, ombak yang tinggi, tapi mereka mau lalui semuanya itu karena mereka tahu ada tugas yang mereka harus lakukan. Nah, luar biasa ya Rasul Paulus dan Barnabas adik-adik. Kita melihat bahwa mereka adalah orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya. Mereka pergi ke berbagai daerah, mulai dari Pulau Siprus, terus ke Pafos, ke Pisidia, kemudian ke Ikonium, ke Listra, ke Derbe, dan kemudian sampai kembali lagi ke Antiokhia. Wah, tepuk tangan dulu dong buat pelayanan para rasul. Pelayanan mereka tidak mudah, tugas mereka tidak mudah, tapi mereka mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, kita belajar dari hal ini ya, bagaimana kita harus melakukan tugas kita dengan baik. Karena apa? Karena orang yang menyelesaikan tugas dengan baik, yang pertama, orang itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ya adik-adik, seberapapun besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, ya kita harus mau mengerjakannya. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kita tidak boleh melalaikannya. Tidak boleh menyepelekan apalagi mengabaikan. Kalau adik-adik diberikan tugas dari sekolah, dari gurunya, ada PR. Nah, berarti PR itu dikerjakannya di mana? Di sekolah ya? Oh no, di mana? Iya betul, dikerjakan di rumah. Yang mengerjakan siapa di rumah? Papa, mama, kakak? Oh tidak ya. PR itu adalah pekerjaan rumah kalian. Jadi harus dikerjakan sendiri. Belajar untuk bertanggung jawab, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, kecuali kalau adik-adik tidak mengerti, boleh bertanya kepada papa dan mama ataupun kakak, tapi bukan orang lain yang mengerjakan. Karena apa? Pekerjaan rumah itu adalah tanggung jawab kita, adalah tanggung jawab adik-adik semuanya. Nah, begitu juga ada tanggung jawab yang harus dilakukan di rumah, juga ada tanggung jawab yang harus dilakukan di sekolah. Semuanya harus dimengerti dengan baik, supaya juga dapat diselesaikan dengan baik. Nah, tanggung jawab di rumah contohnya apa adik-adik? Iya, menghormati orang tua. Di rumah ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Contohnya, kalau pagi-pagi bangun tidur harus sama-sama berdoa.
Nah, kalau ditetapkan jam 5 pagi berdoa sama-sama, berarti sudah waktunya jam 5, tidak boleh malas-malas. Jangan tunggu lagi dibangunin mama, papa. Nah, karena tugas kita adalah untuk bangun, untuk berdoa jam 5 pagi. Nah, jam 5 pagi itu bergegas ya. Hayo, ini adalah tugasku. Jam 5 pagi aku mau datang berdoa bersama dengan keluarga. Kemudian selesai berdoa apalagi? Ada tugas yang diberikan mamanya, membersihkan kamar. Nah, itu dilakukan ya adik-adik semuanya. Karena itu adalah bagian dari tugas adik-adik. Supaya kamarnya rapi, bersih. Kemudian baru menyiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Nah, semua tugas tanggung jawab kita harus dikerjakan dengan baik. Termasuk kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan setelah pulang sekolah. Seperti apa? Membantu orang tua di rumah. Mungkin membersihkan halaman rumah, membersihkan ruang tamu, membantu mencuci piring, dan lain sebagainya. Semua itu harus dikerjakan dengan sukacita. Iya, karena kalau kita diberikan tugas, berarti kita dipercaya oleh papa mama untuk melakukan hal itu. Nah, adik-adik belajar untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab dengan baik. Maka kita dapat disebut orang yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, orang yang menyelesaikan pekerjaannya itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih berkenan itu, Kak? Nah, adik-adik, berkenan itu artinya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang melihat orang-orang yang rajin, yang menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Iya, Tuhan itu punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Semua yang Tuhan berikan, ya, tugas-tugas yang diberikan melalui guru di sekolah, papa mama di rumah, itu semua tidak kebetulan. Kalau kita mau kerjakan dengan baik, ya, dengan rajin, dengan tekun, ya, Tuhan Bapa di sorga melihat, wah, anakku itu rajin sekali dia. Tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa, dia sudah tahu apa yang menjadi tugasnya. Tuhan disenangkan adik-adik, karena apa yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, kakak percaya semua adik-adik mau membuat Tuhan Yesus tersenyum, amin? Amin. Nah, karena apa? Tuhan Yesus itu adalah teladan kita. Tuhan Yesus itu menyelesaikan semua pekerjaannya di bumi ini dengan baik, adik-adik. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan semua orang yang percaya supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mau datang dalam rupa manusia supaya semua manusia yang berdosa tidak binasa, adik-adik. Tapi Tuhan Yesus datang dengan penuh kasih-Nya yang ajaib. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, luar biasa sekali ya. Super sekali Tuhan Yesus, dia ajaib. Bahkan dia rela mati bagi kita untuk menyelesaikan misi Bapa, untuk memberikan kasih karunia-Nya atas semua orang yang percaya. Adik-adik, semuanya mau menyenangkan hati Tuhan, amin. Angkat tangannya yang mau menyenangkan hati Tuhan. Wow, luar biasa ya. Jadi ingat, setiap tugas kita mau selesaikan dengan baik, karena kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, adik-adik, orang yang menyelesaikan pekerjaannya dengan baik itu dapat dikatakan orang yang berhasil. Apa adik-adik? Apa? Yang keras dong, yang keras. Iya, berhasil. Nah, kalau kita dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik, itu namanya berhasil.
Nah, itu baru namanya berhasil. Berhasil itu bukan hanya dari hal-hal yang besar saja, dimulai dari tugas kita yang kecil. Kalau kita dapat selesaikan, itu namanya berhasil. Sebagaimana adik-adik dimulai dulu waktu sekolah dari playgroup ya, bermain-bermain, kemudian ke taman kanak-kanak karena sudah bisa untuk belajar alfabet, belajar ABC, berhitung. Nah, kemudian adik-adik menyelesaikan tugas dengan baik di taman kanak-kanak di TK dan kemudian dapat lulus. Kemudian masuk lagi kemana? Ke SD. Iya benar. Nah, SD kelas 1 ada tugasnya sendiri kelas 1 kan? Berbeda dengan waktu di TK. Lebih banyak lagi tugasnya di kelas 1. Dan ada ujiannya, berbeda dari TK. Dan ketika adik-adik sudah dapat menyelesaikan semua tugas, semua PR, semua ujian di kelas 1, kemudian naik ke kelas 2. Iya, dan seterusnya. Nah, itu artinya kita harus melewati proses demi proses. Tugas yang diberikan kepada kita itu dimulai dari tugas yang kecil. Kalau kita dapat menyelesaikan tugas yang kecil, maka tugas yang besar juga akan diberikan kepada kita. Ya, tidak mungkin dong orang langsung dia kelas 6 SD tidak melewati TK dulu, tidak melewati kelas 1. Nah, tentu akan kesulitan ketika di kelas 6. Nah, semuanya itu adik-adik ada aturannya. Kalau kita menyelesaikan tugas kita dengan baik dari kecil, maka kita akan bertumbuh jadi anak yang bertanggung jawab. Jadi anak yang apa tadi? Menyenangkan hati Tuhan. Kemudian jadi anak yang berhasil. Nah, orang yang berhasil itu dimulai dari menyelesaikan tugas-tugas yang kecil. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tetapi barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena itu, mari kita mau jadi orang-orang yang dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik, seperti Rasul Paulus dan Barnabas. Karena kita adalah anak-anak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menyelesaikan tugas dengan baik. Siapa coba angkat tangannya yang mau menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Angkat tangannya. Wah, luar biasa semuanya, angkat tangan. Good semuanya. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena itu, mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan ya. Kita mau menyatakan kerinduan kita supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita, supaya rancangan Tuhan yang ajaib, yang indah itu dapat terselesaikan dalam hidup kita. Amin adik-adik. Ya, mari kita angkat tangan sungguh-sungguh. Kita mau datang berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah sama-sama kami renungkan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami melihat perjalanan pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka menyelesaikan semua pelayanan yang Tuhan berikan dengan baik, sehingga mereka dapat menceritakan kepada jemaat-jemaat di Antioquia betapa besarnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan dalam pelayanan mereka. Kami juga adalah anak-anak Tuhan yang mau Tuhan, seperti Rasul Paulus dan Barnabas, menyelesaikan semua tugas kami dengan baik. Tuhan, Engkau sudah menetapkan setiap langkah-langkah kami, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan ada dalam rencana Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Masa depan yang penuh harapan diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan sore hari ini. Kami mau perkatakan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyelesaikan semua tugas kami dengan baik, sehingga kami dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatimu, juga sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Diberkati semua kami dalam hikmat dan pengertian, dalam kekuatan dan kesehatan, supaya semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami bisa lakukan dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa tanggung jawab. Karena Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Tuhan sudah selamatkan. Terima kasih untuk penebusan yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami tidak mau sia-siakan hidup kami. Hidup kami adalah hidup yang diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidup kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau Tuhan pakai setiap kami dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah kehidupan kami, diberkatilah masa depan semua anak-anak Tuhan yang sore hari ini mengangkat tangannya, mengalami kuasa Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan berjalan, pimpinan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, sehingga engkau berjalan di dalam kasih Tuhan, engkau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang engkau lewatkan daripada Tuhan. Semua yang Tuhan mau atas hidupmu dikerjakan dengan baik. Semua yang menjadi rancangan Tuhan digenapi atas kehidupanmu. Diberkati oleh seluruh masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, semua anak-anak Tuhan dalam perlindungan darah Yesus. Semua kuasa iblis, kuasa jahat yang mencoba mengganggu, yang mencoba merusak rencana Tuhan, kami sangkali kuasanya, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak sore hari ini yang mengangkat tangan, yang beribadah, yang mendengar firman Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Mereka semua adalah milik kepunyaanmu. Kami adalah milik kepunyaanmu ya Tuhan. Kami mau dengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah berdoa, percaya dan menerima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom. Hai adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Seru gak sih? Seru. Oke, apa tadi temanya adik-adik? Finishing well. Berarti kita semuanya harus menyelesaikan tugas kita dengan baik. Bahkan hari ini kita harus ikutin ibadah sampai selesai, sampai tuntas. Ayat hafalan dan juga nanti persembahan. Pokoknya semuanya harus kita lewatin. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan yang taat. Sekarang kita mau menghafal ayat firman Tuhan. Dari mana sih hari ini ya? Kita menghafal dari Yohanes. Yohanes berapa tuh? Yohanes 4 ayat yang ke-34. Ulangin lagi. Yohanes 4 ayat 34. Oke, sekarang kita baca dulu isinya. Adik-adik bisa lihat di bawah sini. Ada ayatnya udah ditampilin. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke adik-adik, ini ayatnya simple banget. Jadi semuanya ayo kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau hafal pakai gerakan biar kita gampang hafalnya, oke? Yuk semuanya adik-adik, naik. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau hafal lagi dari mana? Dari Yohanes. Semuanya gini Yohanes. Yohanes pasal keberapa? 4 ayat 34. Lagi Yohanes 4 ayat 34. Oke, kita sekarang masuk ke ayatnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus. Kalau ngutus kan gitu ya. Mengutus aku dan menyelesaikan tuntas gitu deh. Menyelesaikan pekerjaan, kayak lagi nulis gitu, pekerjaannya.
Oke adik-adik, ini gerakannya gampang banget. Semuanya yang belum berdiri, ayo ajak teman-temannya, ayo bangkit berdiri. Kita mau hafal ayat-hafalan. Oke, mulai lagi. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 34. Oke, masuk yuk. Makananku ialah melakukan apa ya? Makananku ialah melakukan kehendak. Oh, kehendak semuanya gini kayak berdoa. Kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, semuanya pasti sudah pada hafal nih. Gerakannya gampil banget. Sekarang kita mau yang super fast. Yuk adik-adik semuanya tantang semuanya. Yuk kita mau buat yang super fast. Oke, mulai lagi. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Semuanya tepuk tangan dulu yuk. Kita udah menghafal satu ayat firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, amin, dengan mengingat firman-Nya. Oke semuanya? Haleluya. Sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik bisa lihat QR code yang ada di layar kaca adik-adik dan juga bisa masukkan nomor rekening yang ada di layar kaca adik-adik juga. Oke, semuanya siap untuk memberi untuk Tuhan? Haleluya. Yuk semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget untuk hari ini. Dari awal sampai hari ini udah selesai kami ibadah di Batam Kids Worship. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami tentang finishing well, melakukan pekerjaan yang baik sampai tuntas. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau memberkati setiap adik-adik yang memberi, bahkan orang tua yang menjadi saluran berkat, sehingga persembahan yang kami berikan bisa menjadi berkat, terutama untuk pelayanan Batam Kids Worship. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan semuanya. Kita sudah selesai nih ibadah. Adik-adik jangan lupa ya, selalu ikut ibadah Batam Kids Worship setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GKRI Batam. Dan jangan lupa share ke teman-temannya, oke? Bye-bye everybody. Tuhan Yesus memberkati.